Di tengah begitu banyaknya masalah-masalah pelik di negeri ini, mulai dari PSN atau pagar laut ini ya, yang bisa menjadi bom waktu sebenarnya kalau dibiarkan saja, sampai juga desakan untuk adili Jokowi ini ya. Tentu publik berharap respon dari Prabowo. Namun nampaknya respon tegas dari Prabowo yang diharapkan publik ini belum bisa terwujud dalam waktu dekat ini sepertinya. Karena baru omon-omon dalam pidato ya. Setidaknya itulah yang disampaikan dalam pidato Prabowo ya di Kongres Muslimat NU ke-18 di Surabaya ya. Respon itu pun di luar harapan publik. Berikut cuplikan. Jadi memang kalau politik ya saya belajar dari Pak Jokowi. Nggak usah malu-malu lah ya kan. Kadang-kadang orang sudah nggak berkuasa, mau dikuyu-kuyu, mau dijelek-jelekin, jangan. Kita hormati semua, hormati semua. Ada yang sekarang mau misah-misahkan saya sama Pak Jokowi. Lucu juga. Untuk bahan ketawa boleh. Jangan. Kita jangan ikut pecah belah itu adalah kegiatan mereka-mereka yang tidak suka sama Indonesia. Jadi bingung sendiri kan, sebenarnya kita udah pilpres nggak sih? Presidennya udah ganti belum sih? Ya kok ya ini bagi kaum 58% piye kabare, nyesel toh. Nah inilah yang kita saksikan di publik ya, bahwa ternyata Prabowo justru mengkonfirmasi ya kedekatan, kesatuan dan berada dalam bayangan Jokowi. Di tengah begitu kuatnya desakan untuk mengadili Jokowi, justru ini adalah respon dari Prabowo. Bahkan Prabowo menuduh pihak-pihak yang menuntut untuk mengadili Jokowi adalah pihak-pihak yang ingin memisahkan dirinya dengan Jokowi, memecah belah begitu katanya. Ya ampun Pak, mengkritisi itu Pak, bukan memecah belah. Kita menuntut untuk keadilan, jangan sampai, ya kita tahu nih Pak Prabowo dan Jokowi ini bestie, tapi jangan sampai kedekatan pribadi kemudian bisa menghalangi penegakan hukum Pak ya. Kita tahu ya, bahkan OSIS RP aja sudah memasukkan Jokowi sebagai finalis pemimpin terkorup. Dan bukti atau dugaan korupsi dari Jokowi dan keluarga ini sudah di mana-mana, begitu besar, begitu kasat mata. Tapi tidak ada penegakan hukum sama sekali. Sudah berkali-kali dilaporkan KPK. Ini jangan sampai Pak gara-gara kedekatan pribadi, gara-gara bestie tadi malah menghalangi penegakan hukum. Justru itulah Pak yang bisa merusak negara, jadi bukan memecah belah. Dan hati-hati loh Pak ya, pihak yang terlalu dekat dengan pelaku tindak pidana korupsi ya, itu bisa diduga turut serta melakukan tindak pidana tersebut. Jadi ini bisa keikut loh Pak Prabowo ya kalau terus-terusan bestie sama Pak Jokowi. Belum lagi nanti kalau dikudeta bisa pidato lagi nanti. Tentu saja ini respon yang sangat mengecewakan ya. Sudah hanya melalui omon-omon di pidato, itu pun substansinya sangat melukai rasa keadilan publik ya. Publik menuntut keadilan, bukan memecah belah. Sebagai presiden tentu publik berharap kepada Prabowo ya untuk bisa menegakkan hukum terhadap pelaku kejahatan yang memang sangat licik dan belut ini. Maka tak heran ya akhir-akhir ini semakin menguat desakan untuk mengadili Jokowi. Ada demonstrasi di Surabaya, di Solo, di daerah-daerah lainnya. Bahkan yang ngetren itu adalah mural atau coretan di dinding ya, adili Jokowi, yang seperti serempak ya, semakin banyak di berbagai daerah di Jakarta, Medan, kota-kota Bandung dan lain sebagainya. Dan seperti biasa polisi langsung bergerak cepat begitu ya, menghapus mural atau coretan tersebut dan juga memburu penulis mural itu. Dan yang menariknya ini rakyat berinisiatif ya kemudian mengaku sayalah penulis mural tersebut, penulis coretan adili Jokowi. Mampukah kepolisian Republik Indonesia menahan seluruh rakyat Indonesia jika seluruh rakyat Indonesia mengaku melakukan pencoretan itu, mengaku ingin mengadili Jokowi? Apakah kita semua akan dipenjara? Pesan ini harusnya sampai kepada Pak Prabowo ya. Pak Prabowo, siapa yang harus dipilih ya? Apakah seorang Jokowi dengan berbagai catatan hitamnya,
Ataukah rakyat Indonesia menyelamatkan Jokowi dan keluarganya atau menyelamatkan negeri ini? Tapi Prabowo sepertinya benar-benar terikat ya, tangan, kaki, lehernya mungkin ya dengan Jokowi ini sehingga seperti tak berdaya. Itulah tugas rakyat untuk membantu Presiden Prabowo melepaskan ikatan-ikatan tersebut sehingga mampu bertindak dan menghentikan kegilaan Jokowi dan keluarganya. Karena Jokowi sudah jelas-jelas menodai demokrasi di Indonesia. Kalau tidak mau dikatakan merusak ya demokrasi di Indonesia. Tapi yang dikatakan Prabowo justru berguru secara politik kepada Jokowi. Berguru apa, Pak? Berguru merusak demokrasi di Indonesia. Ayolah Pak Prabowo, hidup hanya sekali. Kita semua juga pada akhirnya nanti mati dan kehilangan semua harta ini. Apalagi yang harus kita pertahankan? Kita harus berjuang, mumpung kesempatannya adalah saat ini. Ini adalah kesempatan bagi kita semua untuk berjuang. Dan setelah itu kita mati. Jadi tidak perlu takut kehilangan nyawa ataupun harta. Bukannya kita menggurui Pak, tapi rakyat ini sudah gemes ngelihat omon-omon Pak Prabowo. Apalagi yang baru saja Bapak bilang tadi. Rakyat gak peduli Pak seberapa besar cinta Pak Prabowo kepada Jokowi. Tapi keadilan tetap harus ditegakkan. Jangan coba-coba melawan suara rakyat dan suara keadilan. Dan jika waktunya sudah tiba, kejahatan itu pasti sirna. Mudah-mudahan sudah tidak lama lagi, mengingat desakan publik untuk mengadili Jokowi, ini gerakan publik juga sudah menguat. Dan jika itu terjadi, Pak Prabowo bisa dikatakan melakukan obstruction of justice, yaitu perbuatan mencegah, merintangi, menggagalkan proses penyidikan, pemeriksaan, penuntutan dan penahanan tersangka atau terdakwa ataupun saksi, menyembunyikan orang yang melakukan kejahatan atau dituntut karena kejahatan.